Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 34. Suara pintu dibuka dengan kasar. Aileen masuk ke dalam gudang tempat di mana ia menyekap Lauri. Halo, sapanya pada Lauri yang menatap penuh kebencian ke arahnya. Lepasin aku, brengsek, berang Lauri marah. Namun dia tak punya daya saat ini, lantaran kaki dan tangannya terikat. Lepasin. Lauri, aku tidak akan sebodoh itu melepaskan kamu. Lagi pula, semua ini salahmu. Kamu memilih jalan kasar ini kan? Bukannya aku sudah memberimu jalan halus dengan berpihak kepadaku, tapi kamu malah menolaknya. Jadi nikmati saja pilihanmu ini, ucap Aileen tanpa rasa bersalah. Aileen, kau akan menerima ganjarannya. Dasar wanita jahat. Pergilah ke neraka, Aileen. Teriak Lauri histeris mengutuk Aileen dengan rasa benci dan kesal di dalam hatinya. Aileen tertawa lalu berjalan pergi tanpa berniat melepaskan Lauri. Bye. Dan wanita itu pun menghilang di balik pintu. Lauri kembali menangis meratapi nasibnya. Sri yang sedang di rumah temannya langsung bergegas pulang saat melihat berita viral yang diberitahu temannya. Tujuannya saat ini adalah rumah untuk menemui Julia. Tak membutuhkan waktu lama, Sri tiba. Dia berlari mencari keberadaan Julia. Julia, nak, kamu di mana? Panggil Sri berteriak. Julia, panggilnya lagi. Julia keluar dari kamar dengan keadaan memprihatinkan. Rambut yang kusut tak tertata rapi, baju yang sudah kumal serta mata yang sembab karena menangis. Dan jangan lupakan warna merah di pipinya akibat tamparan keras Edward. Bu, panggilnya lirih berjalan seperti mayat hidup. Sri berlari menghampiri sang anak. Astaga Julia, apa yang terjadi nak? Tanya Sri khawatir mengecek keadaan sang anak. Semuanya hancur bu, Mas Ed marah. Padahal Julia gak membeberkan itu bu, ini semua pasti ulah si Aileen, ucap Julia. Astaga, tapi sekarang kita tidak punya bukti jika memang benar Aileen yang menyebarkannya. Sekarang berita tentangmu viral nak di media sosial. Ibu kaget makanya ibu pulang, ucap Sri memberitahu. Aku bertengkar sama Mas Ed. Mas Ed marah padaku karena ada pesan dari Lauri yang memberitahu Mas Ed. Lauri bilang kalau aku sendiri yang memberitahu identitas padanya. Padahal Aileen yang membocorkannya. Aileen yang sudah meracuni otak Lauri. Jelas Julia dengan getir menahan tangis. Ponsel Julia bergetar. Henny, gumamnya saat melihat nama Henny yang tertera. Halo Henny, sahutnya dengan suara yang lemah. Jul, kamu baik-baik aja. Sekarang kamu di mana? Tanya Henny di seberang telepon sana. Aku di rumah, Hen. Aku habis bertengkar hebat dengan Mas Ed. Dan sekarang Mas Ed pergi entah kemana, jawab Julia. Terdengar helaan nafas di seberang telepon. Jul, berita tentang identitas dirimu tersebar. Akun bernama Lauri yang menyebarkannya. Itu sebabnya aku menelponmu. Aku khawatir padamu. Tangis Julia pecah. Hancur sudah hidupnya saat ini. Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Jika saja dia bisa menghilang, maka dia akan memilih menghilang saat ini. Aku gak tahu, Hen. Aku bingung sekarang, ucap Julia dengan tangis pilu. Sri yang di sampingnya ikut sedih. Dia hanya bisa mengusap punggung Julia, memberikan sedikit penenang pada sang anak. Aku khawatir suamimu kembali dan akan menyakitimu. Sekarang aku jemput kamu ya, ucap Henny. Tapi anak-anakku sekarang ada di rumah mertuaku, Hen. Aku khawatir sama mereka, ucap Julia. Tenanglah, mereka tidak mungkin menyakiti anakmu. Enggak, aku gak akan lari. Aku harus selesaikan ini. Tapi bisa aku jemput ibuku? Sri menggelengkan kepalanya mendengar itu. Enggak, Jul, ibu gak mau meninggalkan kamu sendiri, tolak Sri. Bu, dengarkan Julia. Ibu harus ikut Henny, biar Julia menghadapinya. Sekarang kehidupan kita sudah hancur, seperti yang telah Julia sepakati dengan Mas Ed. Jika semua ini terbongkar, maka Julia pergi tanpa membawa harta yang telah dijanjikan. Sekarang ini kita sudah di akhir, Bu. Ibu pergilah lebih dulu. Julia akan menyelesaikan ini dulu. Setelah itu, Julia akan menyusul, ucap Julia pada sang ibu. Dan akhirnya, Sri pun setuju. Sri sudah dibawa pergi oleh Henny ke apartemennya. Kini hanya tertinggal Julia seorang diri di rumah. Teringat akan anaknya, Julia pun bergegas menjemput kedua anaknya yang berada di kediaman Stewart.
Julia menjalankan mobilnya dengan kepala yang berdenyut, namun dia tetap melajukan mobilnya. Saat ini di kepalanya hanya menjemput sang anak dan membawanya pergi. Tak membutuhkan waktu lama, mobilnya pun tiba di kediaman Stewart. Dengan cepat dia berlari masuk ke dalam rumah. Pelacur dilarang masuk ke rumah ini. Suara Milan menggelegar menghentikan langkah kaki Julia. Dada Julia sesak. Rupanya berita itu sudah menyebar dan sampai ke telinga Milan dan keluarga. Mas, jangan begitu, dia masih menantu kita, ucap Aulia memegang lengan sang suami. Aku tidak terima menantu seorang pelacur, derang Milan. Julia menatap Milan, Aulia dan Lilian bergantian dengan mata yang sudah banjir air mata. Aku minta maaf jika masa laluku membuat kalian marah dan malu. Tapi kedatanganku ke sini untuk mengambil anak-anakku. Mam, di mana anakku? Ucap Julia dengan suara serak akibat menangis. Serahkan anak-anak pelacur itu, Aulia. Tunggu apa lagi? Suruh Milan. Mas, kamu ini kenapa sih? Kerasukan setan, ha? Marah Aulia pada sang suami. Kamu yang kerasukan setan, Aulia. Seharusnya kamu marah pada wanita ini. Jika tahu begitu, lebih baik nikahkan saja Edward dengan Aileen. Sembur Lilian pada sang menantu. Aulia menggelengkan kepalanya tak percaya pada suami dan mertuanya itu. Dia pun berjalan mendekati Julia. Jul, tenang ya, Mami tidak marah padamu. Maafkan suami Mami ya. Sebentar, Mami panggil anak-anak kamu dulu, ucap Aulia lembut memegang lengan Julia. Makasih Mami. Aulia berbalik untuk memanggil Revano dan Kevano. Tak lama ketiganya keluar. Mami, teriak Revano memeluk Julia. Pergi dari sini, usir Milan. Mam, aku pergi ya. Terima kasih sudah baik sama aku dan anak-anak, ucap Julia pada Aulia. Aulia menahan tangan Julia dengan tatapan sedih. Kamu mau kemana? Kalau kamu tidak punya tempat tinggal, tinggal di Aulia! Belum sempat Aulia menyelesaikan ucapannya, panggilan sang suami menghentikannya. Julia tersenyum. Tidak apa, Mami, aku pergi dulu. Julia pun berlalu pergi membawa anak-anaknya.